Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Desa Magersari. Pada zaman dahulu ada seorang tokoh ulama di Dusun Kramat yang bernama Simbah Kyai Sahrawardi. Beliau putra dari Bapak Kyai Abdul Honi, pendiri pondok pesantren di Dusun Kramat. Simbah Kyai Sahrawardi mendapat amanat dari ayahnya untuk memperjuangkan agama Islam di Desa Rejosari, Dusun Godangsari. Yang mula Dusun Godangsari sebelah utara masih hutan yang belum ada penduduk satupun dan hanya dihuni oleh beberapa jin, dan tidak ada orang yang bisa menuju ke tempat tersebut karena masih sepi. Setelah Simbah Kyai Sahrawardi bertempat di dusun tersebut, beliau mendirikan masjid yang terbuat dari bambu dan membangun sebuah rumah. Tak lama kemudian, Simbah Kyai membangun sebuah madrasah diniyah atau tempat mengaji, sehingga orang-orang mulai berdatangan untuk mengaji atau belajar agama. Tak lama setelah itu, banyak orang-orang yang datang dari desa lain untuk belajar ilmu agama. Akhirnya, dusun yang tadinya sepi sudah mulai ramai dan diberi nama Magersari, di mana mager artinya sebuah tempat untuk tameng atau pagar, sedangkan sari artinya yaitu ramai. Jadi Magersari adalah sebuah tempat ramai yang digunakan untuk belajar ilmu agama. Setelah beberapa tahun, masih banyak orang-orang yang mencari ilmu dari desa-desa lain, yang dari sekitar-sekitarnya masih sedikit. Tak lama kemudian, Simbah Kyai Sahrawardi meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yaitu Simbah Kyai Ahmad Tohari. Disitulah Simbah Kyai Ahmad Tohari melanjutkan perjuangan ayahnya yaitu Simbah Kyai Sahrawardi. Beliau memperjuangkan agama Islam dan berhasil memasukkan agama Islam pada orang-orang terdekat, yang tadinya PKI pun bisa ikut masuk Islam. Simbah Kyai Ahmad Tohari berhasil mendirikan masjid-masjid di dusun-dusun terdekat, yaitu Dusun Cadukan, Sitawang, dan Rejosari. Sebelum mendirikan masjid di dusun-dusun, orang-orang Jumatan di Masjid Magersari. Setelah orang-orang di sekitar Dusun Magersari banyak yang masuk Islam, Simbah Kyai Ahmad Tohari mendirikan pondok pesantren dan madrasah ibtidaiyah beserta adiknya yang bernama Kyai Samun. Dan sampai sekarang sudah pesat orang yang belajar ilmu agama di pondok pesantren maupun madrasah ibtidaiyah. Tak lama kemudian Simbah Kyai Ahmad Tohari wafat. Kemudian perjuangannya digantikan oleh putra-putrinya, yaitu Bapak Kyai Muhammad, Bapak Kyai Sulaiman, Bapak Kyai Abdul Qadir, dan Ibu Nyai Siti Fatimah. Suami dari Ibu Nyai Siti Fatimah yaitu Bapak Kyai Ahmad Muzaini. Beliau mendirikan program belajar yang formal, diantaranya yaitu MTS Ma'arif Azharo, SMA Takasus Azharo, dan SMK Takasus Azharo, dengan tujuan agar pondok pesantren semakin banyak yang menuntut agama atau ilmu. Pendidikan ini diberi nama Azharo karena orang pertama yang mendirikan adalah Simbah Kyai Sahrawardi. Ada beberapa larangan atau pantangan yang ada di Magersari. Di antaranya yaitu: yang pertama, tidak diperbolehkan berniat untuk kejahatan. Yang kedua, bagi orang yang belajar atau bermukim tidak diperbolehkan untuk bermaksiat seperti mabuk-mabukan, berpacaran, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tidak diperbolehkan untuk ramai yang tidak ada gunanya. Pengaruh berkembangnya Magersari untuk masyarakat sekitar yaitu setelah berdirinya pondok pesantren dan pendidikan formal bisa meningkatkan kualitas ekonomi. Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya bisa masuk ke Yayasan Azharo dengan biaya yang mudah tercapai, sehingga putra-putrinya bisa belajar di MI Ma'arif Rejosari, MTS Ma'arif Azharo, dan SMA Takasus Azharo atau SMK Takasus Azharo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.